Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. MDP University stands as a pioneer of technology and business education in South Sumatra. A strong spirit of innovation and commitment, we equip our students with technical expertise, personal competencies, and leadership character to prepare them to enter workforce, start their own business, and compete globally. Supported by modern facilities and experienced professional lecturers, we ensure that every student receives a relevant, adaptive, and impactful learning experience. That is why MDP University continues to grow, transform, and strengthen its position as a leading center of technology and business education in Indonesia. Let us move forward together, shaping a brighter future through excellent and meaningful education. MDP University, innovation today and tomorrow. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. With 7 study programs: informatics, information system, electrical engineering, visual communication design, Master of Information System, Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo MD People, kembali lagi bersama saya Marcel Yuno Budi Kurnia. Kembali lagi di Bincang-Bincang Santai. Saat ini sudah bersama dengan saya dari Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi, Bapak Dr. Antonius Wahyu Sudrajat ya Pak ya, Sudrajat Eskom MTI. Atau yang sering dipanggil Bapak Wahyu kalau misalnya di lingkungan Universitas MDP. Baik, selamat sore ya Pak ya. Selamat sore. Siang menjelang sore. Ya, selamat siang menjelang sore. Jadi kali ini kita akan bersama-sama kenal lebih dekat ya Magister Sistem Informasi yang ada di Universitas MDP. Baik Pak Wahyu, mungkin untuk pertama kalinya bisa diceritain dulu sih
Magister Sistem Informasi di Universitas MDP itu belajar tentang apa sih secara garis besarnya kayak gitu. Ya, baik. Mungkin MDP people mungkin sudah tahu ya kalau MDP itu core-nya adalah komputer dan ekonomi, bisnis kan gitu ya. Hanya memang tahun 2024 MDP mulai sebelumnya sih MDP baru D3 dan S1 kan gitu. Namun tahun 2024 kita baru mendapatkan izin untuk melaksanakan jenjang pendidikan magister, yaitu untuk program studi Magister Sistem Informasi. Nah, tahun 2024 ya kebetulan ini sudah angkatan yang ketiga, karena kita tiap semester itu menerima menerima mahasiswa. Jadi bukan setahun sekali tapi setiap semester. Nah, oke. Nah, tadi ketika ditanyain apa sih Magister Sistem Informasi, ya tentunya ini pembelajarannya orang taunya kan sistem informasi S1 kan gitu. Dan kebetulan di Sumatera Selatan Magister Sistem Informasi MDP satu-satunya. Di Sumatera Selatan, Di Pak, Sumatera Selatan kita satu-satunya yang mendapatkan izin untuk melaksanakan pembelajaran Magister S2. Nah, tentunya ini berbeda dengan S1. Kalau S1 mungkin lebih teknis, kalau S2 dia lebih strategis. Nah, itu sih kaitannya dengan Magister. Dan apa yang kemudian dipelajari? Tentunya yang dipelajari lebih kepada bagaimana manajerial kan. Kalau S2 itu lebih kepada manajerialnya. Dan memang Magister Informasi di MDP itu lebih konsentrasi kepada manajemen data. Nah, sekarang kan lebih data science. Nah, itu dipelajari di MDP. Nah, kebetulan konsentrasi kita ada di situ dan juga sih berkaitan dengan tata kelola strategi sistem informasi dan manajemen sistem informasinya itu sendiri. Jadi sungguh memang berbeda dari S1 yang sudah ada kan. Kalau S1 di MDP juga kan kalau di S1 mungkin kalau dilihat dari kurikulumnya lebih kepada bagaimana proses membangun sebuah perangkat lunak untuk mendukung sebuah operasional perusahaan atau manajemen perusahaan membangun sebuah perangkat lunaknya. Tapi kalau di sisi S2-nya apa sih yang akan dibangun, sistem informasi seperti apa, kemudian bagaimana data yang ada di dalam sebuah sistem di sebuah enterprise itu bisa dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan, bagaimana tata kelola sistem informasi, manajemen risiko. Nah, itu yang dipelajarinya. Oke, Gitu. siap. Jadi tadi ada sangkut pautnya tadi Bapak nyebut tentang S1 Sistem Informasi, Pak ya? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, sebagai orang awam nih, kalau misalnya di S2 Magister Sistem Informasi itu, apakah harus S1 Sistem Informasi atau sebenarnya terbuka untuk semua jurusan, Pak? Ya, baik. Memang kesannya orangnya kalau ngambil ngambil S2 itu harus linear. Iya. Bagus kalau mau linear, tetapi sebetulnya untuk magister pada umumnya juga bisa diambil dari berbagai bidang ilmu atau jurusan atau program studi. Nah, untuk di MDP sendiri bisa diambil dari berbagai bidang studi. Nah, sebelum saya masuk ke sana lebih jauh, sebetulnya sih dunia teknologi informasi saat ini bisa masuk ke berbagai sektor dan bidang gitu. Jadi mau dari manajemen, mau dari akuntansi, mau dari teknik, dunia kesehatan pun butuh, Pak ya. dunia kesehatan pun saat ini kan membutuhkan itu kan gitu. Dan kita saat ini juga terbuka untuk berbagai bidang ilmu itu gitu. Dan yang sudah existing yang saya tadi sebutkan itu 3 semester, 3 angkatan saat ini juga berasal dari berbagai bidang ilmu tadi, program studinya tadi. Gitu. Oke, berarti teman-teman MD People yang di luar jurusan sistem informasi, nah ini terbuka Pak ya? Terbuka Silakan, ya, jadi bisa iya. daftar, gak usah takut teman-teman. Nanti kita belajar bersama-sama di Universitas MDP. Nah Pak, kemudian kalau misal nanti setelah lulus, itu skill apa sih yang bisa didapatkan dari lulusan-lulusan Magister Sistem Informasi ini, garis besarnya kayak gitu? Ya, tadi kan konsentrasi kita lebih kepada manajemen data,
kemudian tata kelola, perencanaan strategi sistem informasi. Nah, tentunya lebih kepada kita mengarahkan untuk manajemen data, misalnya data science, data scientist, kemudian sebetulnya sih untuk konsultan juga bisa, kemudian teacher, dosen atau pengajar itu juga bisa sih. Kemudian ya software host untuk mengelola sebuah informasi, atau di level manager, di manager IT itu juga bisa untuk menjadi karena desain kurikulum yang kita buat itu untuk mengarahkan ke sana. Oke, memang sudah dibuat Pak ya, Ya. untuk tujuannya ke situ. Ya, Oke. gitu. Nah, kok misalnya kita kaitkan dengan transformasi digital nih Pak, Magister Informasi ini memiliki peran apa sih untuk mendukung transformasi digital tersebut? Ya, karena kita di dunia pendidikan ya berarti kita peran sertanya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan masuk di dalam proses transformasi digital itu kan yang harus siap kan gitu. Maka sumber daya manusia dengan masuk ke kuliah di MDP, di Magister Informasi, harapannya ya mampu berdaya saing di dalam proses transformasi digitalnya tadi itu. Jadi sumber dayanya kita arahkan untuk bisa mampu dan siap untuk menghadapi proses transformasi digital itu. Nah Pak, tadi kok kita kaitkan dengan transformasi digital, itu sisi positifnya tuh kita banyak nih banjir tentang data ya Pak ya. Ya. Kita mudah ngakses tentang data. Betul. Dan itu kalau misal data itu kan masih mentah kadang kan Pak ya. Kita nggak bisa istilahnya ngelolanya dengan baik. Ya. Ini di MS ini nanti akan belajar nggak tentang data itu? Kan Bapak kan ada nyinggung dikit ya tentang data, kelola data kayak gitu. Ya, tadi saya ngomong terkait dengan konsentrasi kita lebih kepada manajemen data, Ya. perencanaan strategis kan gitu ya. Jadi di mata kuliah kita ada mata kuliah data mining, kemudian ada analisis data untuk bisnis. Ya, beberapa mata kuliah yang kita siapkan juga mendukung itu kan gitu. Karena kalau kita lihat ke depan pun profesi-profesi itu yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan adalah orang yang mampu menganalisis dan memanfaatkan data, mengolah data untuk bisa menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Nah, memang zamannya saat ini kan dan kita juga ada mata kuliah namanya manajemen big data. Jadi kita bagaimana kita mengelola data yang besar sehingga bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengelolaan itu kan tentunya butuh teknik dan metode. Ya, benar. Nah, kita mengajarkan itu bagaimana prosesnya. Dan proses pembelajaran kita bukan hanya sekedar teoritis, tetapi kita juga praktek dengan studi kasus langsung. Dan kita juga ada beberapa sesi yang memang kita mengundang para profesional untuk bisa memberikan insight kepada teman-teman mahasiswa dalam proses itu kan gitu. Itu sih, dan beberapa sih saat ini yang sudah berlangsung. Ini beberapa mahasiswa kita juga tesisnya juga mengambil terkait dengan hal itu kan gitu. Kita memecahkan permasalahan langsung dan bagaimana mengolah data bisa menjadi sebuah informasi tadi. Nah, tadi terkait praktek langsung Pak ya. Nah, ini kan banyak yang mahasiswa kita juga sudah bekerja ya Pak ya. Betul. Yang studi S2 di MDP. Iya. Nah, mereka bisa nggak sih Pak ngambil studi kasus di perusahaan dia kayak gitu dan praktek langsung gitu? Nah, justru memang kami di dosen-dosen MDP, dosen yang mengajar di Prodi MSI mengarahkan untuk, nah ini apa sih case yang ada di perusahaanmu, kemudian ayo coba kita menggunakan satu metode, kita coba pecahkan. Nah itu kan value-nya bisa itu juga iya. gitu. Jadi pekerjaan dia terselesaikan dari proses pembelajaran itu. Ya memang sekarang pembelajarannya harus begitu. Kalau pembelajarannya harus berdasarkan studi kasus dan contoh penerapannya seperti apa, bagaimana melakukannya. Jadi interaktif dan implementatif banget gitu loh, yang ini bukan hanya sekedar
menjelaskan secara teori yang ngawang-ngawang Iya, tidak bisa. berarti ada nilai gunanya memang Nah, bener Pak ya. proses pembelajarannya Oke, begitu. Jadi teman-teman yang lagi bekerja ya Pak ya, Betul. sekalian mau nyelesain masalah atau problem di perusahaannya Tapi ya terkait tentunya berkaitan dengan Ya, bagaimana mendata tadi, ya, bukan yang masalah. ada kaitannya. Iya, Ya, tentunya problem itu yang sih. ada kaitannya tentang kelola data, kemudian Nah, juga sistem pengembangan, informasi. perencanaan, Iya, baik. itu bisa belajar lebih dalam di Magister Sistem Informasi dan juga nanti bisa konsul Pak ya. Ya, dan memang beberapa kasus proposal tesis yang saat ini diangkat oleh mahasiswa, beberapa justru itu memang kasus-kasus nyata di dari perusahaan masing-masing. mereka. Oke. Dan mereka juga mendapatkan bimbingan yang diarahkan dan dibimbing oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi juga. Berarti kan studinya dapat, juga masalah pekerjaan juga Masalah dapat. pekerjaannya juga bisa mendapatkan. Iya, dapat nilai plus lah di situ. Betul. Oke, jadi jangan ragu-ragu lagi teman-teman yang sudah bekerja ya, mau ngasah lagi kemampuannya, bisa daftar di Magister Sistem Informasi. Oke, kemudian tadi sudah kita bahas tentang relevansi dengan dunia kerja Pak ya. Kemudian kita pengen tahu nih keunggulan dari Magister Sistem Informasi yang ada di MDP Pak. Kira-kira apa sih nilai plusnya daripada kampus lain yang pastinya di luar Pulau Sumatera atau di provinsi Pak, dari Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah satu-satunya program Magister Informasi di LL Dikti wilayah 2. Oke. Nah, jadi kita mendapatkan itu. Oh ya, kita juga baru mendapatkan rekomendasi dari Kemenpan RB bahwa kita adalah universitas yang direkomendasikan walaupun kita masih memiliki program akreditasi baik. Nah, tapi kita sudah mendapatkan rekomendasi bahwa artinya bahwa teman-teman ASN boleh mengambil program studi ini kan gitu. Oke, berarti sudah dianjurkan Sudah ya. direkomendasikan. Bahasanya direkomendasikan. Ya, direkomendasikan ya Pak ya. Sudah secara resmi Pak ya. Sudah secara resmi. Walaupun demikian sih kita juga saat ini sedang proses pengajuan penyusunan akreditasi. Oke, Jadi kita tidak hanya mengandalkan itu saja, tapi kita juga tetap berproses sesuai dengan urutan waktu dalam proses pengajuannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita ada penyesuaian kurikulum yang kemudian ini kita mentargetkan bahwa mahasiswa kita tuh lulus tepat waktu 3 semester. 3 semester. 3 semester. Enggak 4 semester Pak ya? 3 semester. 3 semester. Oke. Dan ini sudah kita buktikan dari angkatan yang pertama ini hampir 80% mahasiswa yang angkatan yang pertama itu saat ini sudah proses tesis. Oke. Dan di bulan April kita wisuda itu nanti mereka akan wisuda. Artinya janji kita 3 semester itu terpenuhi. Oke. Nah itu jadi tiga semester. Kemudian bahwa keunggulannya ditanyakan apalagi pembelajaran kita yang jelas interaktif ya. Pembelajaran kita interaktif, proses pembelajarannya by case, project, jadi tidak textbook banget gitu ya, itu juga menjadi nilai tambah bagi kami kan gitu. Dan kalau dari sisi fasilitas sih ya MDP fasilitas MDP ya. Kalau sudah tahu fasilitas MDP ya mudah-mudahan bisa menyesuaikan lah. Nyaman yang pasti Pak ya. Terus dari ini apalagi ya yang berkaitan dengan kelebihannya. Ya kalau dilihat dari dosen-dosennya memiliki kompetensi yang sesuai. Dan kita juga punya kerjasama dengan beberapa program studi, beberapa universitas ya, baik itu nasional maupun internasional. Jadi kita juga dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa di Magister, kita ada kuliah umum, kemudian ada join class. Kemarin juga kita melakukan join class dengan Telkom University juga prosesnya itu. Kemarin juga ada kuliah umum dari UPSI Malaysia. Ya, hal-hal itu kita lakukan untuk memberikan peningkatan
pemahaman bahwa di luar seperti apa, mungkin bisa mendapatkan insight dari beberapa sumber yang lain, tidak hanya dari sumber MDP saja kan. Kita juga mengundang beberapa profesional untuk bisa memberikan insight-nya itu. Mantap Gitu sih Pak, sih. luar biasa Pak. Ya, Jadi apalagi banyak ya kalau mau keunggulannya. kalau mau di ini kan ya, artinya kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik lah. Iya. Ya, mungkin kalau dikatakan apakah itu memberi value ya mudah-mudahan sih itu menjadi value dan mungkin masyarakat sendirilah yang bisa menilainya seperti apa. Benar Pak. Baik, banyak banget sih kalau mau disebut tadi keunggulan-keunggulannya. Yang pasti teman-teman Universitas MDP terutama di Magister Sistem Informasinya itu berkomitmen Mbak ya memberikan pendidikan dan juga yang pastinya relevansi dengan dunia kerja saat ini kayak gitu. Oke, tadi sudah kita bahas sedikit mengenai Magister Sistem Informasi. Untuk berikutnya kita akan mengetahui informasi mengenai biaya dan kurikulumnya Pak. Kira-kira mata kuliah apa aja sih yang diambil di Magister Sistem Informasi? Ya, kita ngomongin kurikulum dulu ya, Oke, nggak boleh, usah Pak. ngomongin biaya dulu. Biaya nanti di ujung, kalau, Pak, ya. kalau langsung ngomongin biaya nanti kayaknya. Iya. Kurikulum. Jadi berkaitan dengan kurikulum, kita ada waktu proses pendirian itu kita mengacu kepada Permen nomor 54 tahun 2023 waktu itu yang mensyaratkan minimumnya itu mata kuliah yang harus diambil untuk program magister dan magister terapan itu 54 SKS. Nah, kebetulan, ini ya ada proses penyesuaian di tahun 2025 di mana ada Permen nomor 39 tahun 2025. Di situ dipotong nih tadinya 54 jadinya 30 minimum 36. Minimum ya. Sementara ini kita di MDP penyesuaian itu kita di 37 SKS. Nah, ini udah kepotong nih dari 54 SKS menjadi 37 SKS. Dengan kurun waktu 3 semester tadi. Ya, artinya worth it dong. 3 semester dengan nilai itu sebetulnya sih, dan kita waktu kuliahnya itu tidak setiap hari tentunya, dan kita tidak, memang saat ini masih full malam. Jadi kita ada di kelas malam. Untuk kelas paginya kita belum buka karena memang kebanyakan sih teman-teman yang mendaftar S2 itu rata-rata sudah bekerja. Jadi mereka ngambilnya kelas malam. Nah, memang kenapa tidak ada nggak kelas weekend? Nah, sementara ini kelas weekend mungkin saja kita buka, tetapi untuk saat ini ya kita lihat dulu animonya seperti apa. Kita lihat permintaan ya Pak. Tergantung dengan permintaan. Tapi yang saat ini existing berjalan untuk 3 angkatan ini kita baru ada kelas malam. Kelas malam pun itu kelas malamnya dari jam 5 sampai jam 9. Dan itu tidak dengan komposisi 37 tadi itu ada 6 mata kuliah di semester 1, 4 mata kuliah di semester 2, sama 2 mata kuliah di semester 3. Semester 3 cuma 2 mata kuliah. Semester 2 cuma 2 mata kuliah. Tesis dan ada mata kuliah Kapita Selekta. Kalau di semester 1 memang kita fokuskan untuk penguatan akademis ya. Penguatan akademis karena akademis dan pondasi dari Magister Informasi sendiri ada beberapa mata kuliah seperti metodologi penelitian, kemudian data mining, kemudian analisis and design, tata kelola, manajemen resiko, itu ada di kemudian ada sistem enterprise, itu ada mata kuliah di semester 1. Nah, itu ada 6 mata kuliah tadi ya. 6 mata kuliah itu tadi mata kuliah yang kemudian menjadi penting. Ya, semuanya penting, tetapi kemudian kok bisa menyelesaikan tesis? Apakah tesisnya selesai 3 semester? Nah, ini di MDP semester 1 itu sudah dipersiapkan untuk menyusun proposal. Oke, berarti sudah dari awal, Pak. Sudah dari awal. Sudah dari awal menyusun proposal. Pak, tapi belum kan dari beberapa sudut bidang ilmu.
Kalau saya dari bidang manajemen atau akuntansi atau dari teknik, saya belum dapat. Oh, jangan takut, nanti kita ada masa penyamaan persepsi dan kita aja konsultasi apa yang kita buat sebagai bootcamp untuk menyusun proposal. Tapi di mata kuliah metodologi penelitian itu kita memang arahkan untuk menulis gitu loh, untuk menulis. Jadi di mata kuliah untuk mendapatkan topik dan pemahamannya nanti di metodologi di manajemen data, di penambangan data atau data mining, kemudian sistem enterprise, tata kelola, manajemen resiko, manajemen strategis dan informasi itu, tapi menyusunnya itu ada di metodologi penelitian. Jadi setelah semester 1, semester 2 mereka sudah punya bahan tesis, proposal tesis. Di semester 2 baru ketemu dosen pembimbing. Tapi paling tidak mereka sudah punya gambaran, sudah punya istilahnya itu mungkin 60-70% draft tesisnya itu dia proposal tesis dia udah punya gitu. Jadi ketika temu dosennya dia sudah punya yang ini kan. Semester 3 tinggal tesisnya menyelesaikan dan melanjutkan gitu. Oke. Berarti sudah disiapkan Pak ya kurikulumnya Pak ya, sudah sudah diatur lah ya dari sehingga bisa lulus tepat 3 semester. Oke, dan tadi tepat janji 3 semester yang di angkatan pertama ya. Ya, angkatan yang pertama itu justru 54 SKS. Malah 54. 54. Yang angkatan sekarang ini Harusnya sudah 2 penyesuaian ya, harusnya lebih ringan lagi. Iya, oke. Berarti bisa 100% bisa Pak ya. Nah, mudah-mudahan Semoga 100% untuk yang angkatan ketiga ini. Oke, baik. Itu tadi kurang lebih gambarannya ya tentang Magister Sistem Informasi. Nah, biaya. Oke, biaya Pak. Kalau biaya sih ya kita tidak di Magister Informasi di MDP tidak ada biaya uang pembangunan, uang ujian. Oke, cuma satu berarti uangnya. Ya, tunggal. Uang kuliah. Uang kuliah, UK. UK-nya itu 1 semester itu kalau tidak salah 9 juta. 9,5 juta ya? 9 juta. 9 juta itu 3 semester. Jadi kalau mau dibayar tunai 3 semester langsung misalnya itu dapat potongan. Dapat potongan. Nanti silakan didiskusikan lagi dengan di marketing gitu. Kalau tidak salah ada potongan. Tapi kalau biaya pendaftarannya tuh 500.000. Ya, cuman ada momen-momen tertentu kalau teman-teman bisa mantengin IG-nya MDP. Iya, benar. Itu kerap kali free, Pak ya. Ada free biaya pendaftaran. Iya, ada beberapa momen itu memang di-free-kan untuk pendaftarannya. Apalagi kalau dia adalah mahasiswa alumni Oke, MDP. alumni MDP. Alumni MDP dapat potongan. Semua jurusan, Pak ya. Semua jurusan dapat potongan di uang semesteran ya, Pak ya. Uang semesteran. Oke, jadi yang penasaran bisa langsung WA aja Boleh. atau langsung DM ya ke IG kita. Jadi Dan bisa tanya-tanya Pak ya. Boleh. Kan kita juga ada sosialisasi Pak ya setiap hari Hari Sabtu. Iya, kita ada sosialisasi kok misalnya memang teman-teman pengen tanya langsung ya Pak ya. Boleh. Itu bisa ikut sosialisasi di setiap hari Sabtu, bisa WA aja langsung ke WA kita. Dan kita tidak ada uang kuliah, uang ujian. Uang ujian sidang pendadaran itu tidak ada Pak ya. Tidak ada. Berarti cuma uang itulah Pak ya, uang kuliah. Uang kuliah sama uang wisuda. Wisuda Pak, nanti wisuda di akhir ya Pak ya. Wisuda di akhir. Ya memang kalau ditanyain apakah harus wisuda, ya kalau momennya ya harus wisuda kan gitu. Tapi tergantung kebijakan. Saya pikir sih harusnya semuanya ikut wisuda. Ya, ini merayakan kan. Merayakan. Usahanya. Oke Pak, ini intermezzo aja Pak ya. Masih relevankah mengambil S2 di usia 30 sampai 40 tahun? Nah ini dia. Kalau Pertanyaan dikatakan intermezzo. relevan, ada mahasiswa saya itu yang sekarang umurnya 45-an lebih. 45-an? Iya. Hampir ke 50 berarti. Hampir 50 masih kuliah. Berarti masih relevan sebenarnya Pak ya. Ya, pembelajaran itu kan pembelajaran sepanjang hayat. Iya benar. Belajar sepanjang hidup. Belajar sepanjang hidup. Jadi masih
oke lah, kembali ke diri masing-masing Pak ya. Kalau misalnya memang lagi masih pengen belajar, Ya, pengen dan tentunya menempuh. mungkin ya itu yang pertama. Yang kedua, saat ini mungkin kalau saya sering diskusi dengan teman-teman mahasiswa itu karena tuntutan pekerjaan. Oke. Mereka mensyaratkan untuk yang berada di level-levelnya manajer, pimpinan itu ya saat ini harus magister informasi. Minimal Tapi ya. ingat ya di MDP magister informasi itu bukan izinnya itu bukan PJJ. Oke. Izinnya bukan PJJ yang apa namanya kuliah UTS dan UAS gitu ya. Hanya datang UTS dan UAS Full tidak. online Tapi gitu kita ya, Pak ya? full online itu Enggak kita ya? belum. Ah. Nah, tetapi kita punya mekanismenya yang lain. Nah, itu bisa didiskusikan. Nanti bisa ikut sosialisasi Pak ya. Besok bisa ikut sosialisasi Besok sih, kita itu. ada hari Sabtu besok Betul. sosialisasi. Nanti bisa WA aja. Jadi tidak ada bukan izinnya yang seperti itu yang dimiliki MDP sih. Itu. Oke. Itu. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk pertanyaan intermezzo ya. Bagaimana jika latar belakang bukan IT dan belum pernah coding sama sekali? Ya, sebenarnya tadi pertanyaannya sama saja Iya. sih kalau di bidang Yang ditanyain. semua jurusan tadi ya, Semua Pak ya? jurusan ya. Dan saat ini sih semua jurusan, mau jurusan ekonomi, mau jurusan teknik, semua pasti ngerti komputer toh. Iya, pasti. Tetapi memang kalau ditanyain belum pernah coding, S2 itu tidak ngoding. Nggak ngoding Pak ya? Tidak ngoding. Tidak ngoding. Tidak ngoding. S2 itu justru berpikir strategis. Oke. Ya, kalaupun memang ada, sekarang pun dalam konteks manajemen data, mengolah data, ada beberapa tool yang memang bisa menggunakan tool-tool yang interaktif yang bisa dimanfaatkan walaupun dia tidak ngerti coding. Kedua, kalaupun harus ngoding, itu coding-coding sederhana dan bahasa-bahasa pemrograman saat ini pun bahasa pemrogramannya mudah dipahami. Nah, misalnya dengan menggunakan Python, bahasa-bahasa Python kan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa structural language yang natural language yang bisa digunakan oleh semua orang kan gitu. Kemudian lebih dipermudah lagi. Nah, sekarang pun ada kita bisa minta bentuk codingnya juga dengan menggunakan AI. Oh iya. Di MDP boleh menggunakan AI, tapi tetap harus dikontrol dengan bijak, dimanfaatkan dengan bijak. Bukan semua diserahkan ke AI, tetapi justru kita ada satu kali pertemuan mengajarkan bagaimana menggunakan AI, bagaimana membuat prompt yang benar yang bisa menghasilkan yang informasi yang sesuai. Ya, sekali lagi bahwa AI memang boleh dimanfaatkan, tetapi harus bijak, tidak diserahkan semuanya ke AI. Nah, itulah di MDP. Di MDP artinya kita dari dulu tidak mengharamkan ada yang tidak boleh menggunakan AI. Tidak. Tidak boleh sama sekali Tidak ya. boleh gitu. sama sekali, tidak. Enggak, Ya, ya. justru kita boleh menggunakan AI tapi harus bijak dan harus cerdas. Nah, itu sih. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi nih Pak tentang intermezzo tadi ya. Pertanyaan intermezzo itu apakah kuliah S2 Sistem Informasi itu berat bagi pekerja aktif? Kalau dikatakan berat bagi siapapun, kalau udah ngomong berat ya pasti berat. Tetapi memang kuliah S2 itu tidak dituntut seperti anak S1. Kuliah S2 dituntut untuk berpikir strategis. Kuliah S2 dituntut untuk banyak membaca dan menulis. Kan gitu ya. Lebih ke baca dan menulis. Tetapi saya tidak mengatakan oh berat, oh ringan, itu tidak bisa, tetapi semua relatif dari sudut pandangnya. Ketika memang motivasinya memang mau belajar ya semuanya sih nggak ada yang sulit gitu. Tetapi kalau sudah aduh berat duluan ya pasti akan berat terus kan gitu. Ya tergantung motivasi dan bagaimana niatnya, motivasi dan niatnya tadi itu sih. Semuanya saya pikir kalau kita memang punya niat yang baik, niat yang kuat, dosen-dosen MDP siap membantu untuk bisa selesai kan. Oke. Yang pasti tetap dibantu Pak ya. Ya, oleh kita akan dosen-dosen. monitor dan
Saya biasanya cerewetin tuh kalau dia belum apa ya saya teleponin Iya. satu-satu tuh. Oke, jadi tepat 3 semester. Karena saya harus mengawal tepat 3 semester Iya. tadi. Oke, Pak, ini menurut Bapak siapa sih yang paling tepat mengambil Magister Sistem Informasi saat ini? Tentunya dia harus sudah lulus S1. Ya. Tentunya dia yang mau memahami lebih terhadap bagaimana mengelola dan memanajemen sebuah sistem informasi. Mereka yang tertarik pada bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi dalam konteks pengambilan keputusan, memvisualisasikan. Saya pikir semua orang yang tadi dengan kriteria tadi sudah lulus S1, punya minat, dan memiliki keinginan untuk belajar, semuanya tepat. Tepat. Semuanya boleh mengambil. Yang tidak boleh mengambil adalah belum lulus S1. Gimana baru mau lulus S2? Nah, belum. Baru belum boleh. SMA mau ke S2. Betul. Oke, berarti harus wajib S1, Pak. Harus ya? wajib S1. Oke. Standar banget ya bahasanya. Tetapi memang sederhananya memang. seperti itu dan punya niat kok. Yang penting minat, Pak, ya, dan Minat. niat. Dan sekarang itu tuntutan ya, beberapa perusahaan juga. Tadi saya sudah mengatakan bahwa beberapa perusahaan mensyaratkan bahwa ketika duduk di dalam level tertentu, minimum dia studi bidang jenjang pendidikannya minimal Magister S2. S2 ya. Oke. Kemudian Pak, dampak jangka panjang S2 Sistem Informasi terhadap jenjang karir seseorang, Pak. Ya, kalau ngomongin dampak, kalau dia mau berpikir terus ke depan dan mengembangkan keilmuannya, ya pasti punya dampak. Pasti. Pasti punya dampak. Cuman kalau mereka tidak mau berpikir dan hanya sebatas memanfaatkan ilmunya itu hanya untuk saat itu, hanya untuk gelarnya saja, ya nggak bisa punya dampak kan gitu. Tetapi secara dasar bahwa kami dari Universitas MDP, khususnya program studi Magister Informasi di MDP itu berharap bahwa ilmu yang didapatkan dalam kurun waktu 3 semester ini memberikan semangat, memberikan sebuah dorongan, motivasi, atmosfer untuk mereka selalu belajar dan paham terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Dan memberikan sehingga mahasiswa itu bisa memiliki dampak, setelah belajar, kuliah, dalam proses belajar saya lebih memiliki memiliki strategi, mendukung pekerjaan saya, membantu pekerjaan, harapannya kan begitu. Iya. Tetapi ya tergantung tadi, Kembali ke diri kembali masing-masing. kepada pekerjaannya. Pasti Universitas Dirinya MDP sudah masing-masing. memberikan yang terbaik, Pak, ya. Yang jelas kita dari sisi kurikulum, fasilitas, dosen, dukungan, dan motivasinya, harapannya apa yang diberikan itu memberikan dampak dalam proses pekerjaannya mereka. Gitu. Dalam bagaimana mengambil keputusan, bagaimana seorang manajer, ketika dia seorang manajer, berarti dia butuh perencanaan, pengelolaan, evaluasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu ada khususnya di dalam proses manajemen sistem informasinya, terkait dengan data dan pengambilan keputusannya, memvisualisasikannya. Nah, itu. Oke, Pak. Ini Harapannya dampaknya seperti itu. Oke. Pastinya wajib berdampak. Ya, Kalau dari kita yang penting sudah kita berikan sesuai dengan kurikulum dan yang lainnya. Dan kita Sesuai. tujuannya dan memang berdampak kembali ke diri masing-masing. Oke, Pak, ini di ujung nih, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa pesan Bapak bagi seluruh profesi ataupun yang berminat mengambil Magister Sistem Informasi yang masih ragu, Pak? Mungkin kasih wejangan-wejangan, Pak. Ya, wejangan sih, kalau saya memberikan wejangan, saya bukan orang yang tepat. Tapi mungkin saya hanya mendorong bahwa pengembangan keilmuan itu penting. Kita jangan puas dengan apa yang sudah kita pahami saat ini. Karena tentunya ilmu dan ilmu pengetahuan, khususnya dunia komputer, sistem teknologi informasi itu berjalannya sangat cepat. Nah, proses pembelajaran setelah lulus S1, nah itu masih terus berlanjut tentunya.
Dan jangan takutlah untuk mengambil menggeluti atau belajar lagi dengan mengambil program studi magister apapun sebetulnya, tetapi kalau bisa ya MSI. Nah, itu sehingga bisa memberikan value dan nilai tambah. Dan Anda bisa memiliki pembeda dari yang lain. Ya, kalau dibilang ya jangan ragu lah. Ini juga pasti punya dampak. Iya pasti. Nah, Apalagi sudah disiapkan Pak ya kurikulum Ya, yang lainnya. Oke. Itu aja Pak untuk bincang-bincang kita pada siang menjelang sore. Nah, kalau ini udah sore berarti Ini sudah sore ya. Dari siang sampai sore kita Oh, ya. iya. Baik, terima kasih banyak Pak atas insight-nya, atas segala wawasan dan juga informasinya tentang MSI. Sangat berguna. Dan teman-teman semua yang masih ragu dan juga pengen atau minat ya untuk melanjutkan S2 di Universitas MDP, terutama di Magister Sistem Informasi, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung WA ke nomor kita, bisa dicek di Instagram kita atau DM juga bisa. Kita juga besok ada sosialisasi Magister Sistem Informasi di hari Sabtu, dan di setiap hari Sabtu kita pasti ada sosialisasinya. Nanti bisa hubungin aja kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, bisa melalui WA atau IG. Oke, sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya.